Hai teman-teman, energi update lagi dari aku kali ini dalam rangka 222 Portal. Seperti biasa aku nggak share dari sisi astrologinya ya teman-teman, aku share sesuai apa yang aku dapat aja. Mungkin nggak semuanya resonate dengan teman-teman semua di sini. Secara garis besar, overall energinya itu sangat berkaitan dengan energi feminin. Ini energi ya teman-teman, bukan gender. Apapun gendernya ada sisi energi feminin dan maskulin gitu ya. Di portal ini, energi feminin yang terasa itu khususnya berkaitan dengan, healing, mother wounds, intuisi, dan juga self love. Energi lainnya di portal kali ini adalah tentang, duality, relationships, balance, mmm, dan juga spiritual alignment. Agak rame memang kombinasi energinya kali ini, dan di sini aku nggak bahas semuanya secara detail ya teman-teman, mungkin secara garis besarnya aja. Oh ya, energi update ini sekaligus pengantar yang general ya untuk sesi-sesi Reiki yang mini seri Tutu Portal ini. Lebih detailnya nanti aku share di masing-masing sesinya. Tentang energi feminin ini, sebenarnya aku tuh ngerasa ini udah dari beberapa minggu yang lalu gitu. Kayak tiba-tiba kok berasa kayak perlu healing ini ya, kok kayak perlu ngurus yang itu lagi ya, yang kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa issues dengan ibuku itu juga yang kayak bermunculan lagi. Self love juga kayak lagi diuji banget gitu di beberapa aspek dan lain sebagainya. Kalau bicara dari sisi healing teman-teman atau ya memulihkan diri lah ya dari apapun itu isunya, ini sangat berhubungan dengan energi update yang terakhir, di mana di situ aku sharekan tentang triggers dan juga emosi-emosi yang bermunculan. Triggers dan emosi tersebut itu ya semata-mata untuk nunjukin ke kita aja, apa aja sih sebenarnya yang kita perlu beresin gitu, yang kita tuh perlu pulihin tuh kali ini apa. Nah selain itu, ini masih tentang healing ya. Dipelajari juga atau dikenali juga sisi wounded feminin mana aja yang masih ada dan sangat mengganggu kita sehari-hari. Karena dengan mengenali itu kita tuh jadi tahu gitu what to do next. Jadi tahu perlu memproses dan memulihkan apa. Kalau nggak tahu ya terus mau ngapain gitu kan. Nggak ngerti juga, jadi bingung sendiri. Ya sebisa mungkin dikulik sampai dapet root cause-nya ya teman-teman supaya bisa diproses dengan lebih baik. Another thing tentang healing, ini ada kaitannya dengan embracing your ability to self heal dan jangan merasa powerless. Ini kan aku kalau dapat aja ya, kayak tiba-tiba rame gitu kepalaku, aku mesti catat dan waktu nyatet ini tiba-tiba tuh aku inget suatu pesan yang mengalir lewat aku, di saat aku waktu itu buka kartu di story teman-teman, mungkin kalau yang follow aku suka lihat ya, aku suka buka kartu gitu kan untuk teman-teman. Nah, salah satu yang aku bukain kartu itu sempet aku sampein pesen, eee, waktu itu bunyinya adalah, "Jangan menyerah sama kehidupan." Nah, aku nggak tahu nih ini siapa yang perlu denger lagi di sini, kok tiba-tiba, keinget itu jadi aku sampein aja. Self healing itu sangat memungkinkan ya teman-teman dan sangat bisa dilakukan. Jadi jangan pernah menggantungkan proses healing kita tuh ke orang lain gitu. Kita tuh punya kemampuan yang tinggi untuk memulihkan diri kita sendiri. Ini aku pernah sampein ke beberapa teman-teman di LTA tapi secara private ya, maksudnya nggak umum seperti ini, di mana, teman-teman mungkin pernah dengar kalimat, "Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan." Nah, kesulitan dan kemudahan ini datangnya barengan teman-teman, bukan kesulitan tuh datang duluan terus kemudahannya tuh datang belakangan. Jadi di saat ada luka yang muncul atau dirasakan, di situ pula lah ada kemampuan untuk self healing gitu. Tapi ada catatannya. Dengan catatan, nggak terjebak di ego dan victim mentality ya teman-teman. Otherwise jadi nggak bisa ngerasain kemampuan untuk self healingnya itu tadi. Bicara tentang luka dan energi feminin, energi kali ini sangat berhubungan dengan motherhood, kayak tadi aku sempat mention di awal ya, atau luka ibu.
baik ibu kandung atau sosok ibu dalam hidup kita. Tapi juga bisa berkaitan dengan sosok feminin yang leluhur. Jadi bisa leluhur dari sisi ibu gitu ya, leluhur perempuan, leluhur feminin dari sisi ibu atau leluhur feminin dari sisi ayah. Di laporan sesi Reiki full moon kalau nggak salah, aku tuh sempat mention tentang leluhur dari sisi ibu. Ada suatu pesan waktu itu yang aku sampaikan ke teman-teman yang ikut waktu itu, dan ada beberapa memang yang chat aku nanyain apa itu buat dia gitu ya, aku bilang, "Aku nggak tahu." Itu energi massal, massal banget yang ikut banyak, aku nggak tahu itu relate sama siapa aja, berapa banyak, dan buat siapa. Jadi kalau memang, yang waktu itu ikut dengerin ini lagi memang relate ya monggo dikulik gitu ya teman-teman, atau mungkin ada yang baru denger tapi pas udah kayak pernah dapat sesuatu tentang, leluhur feminin gitu ya, ya monggo dikulik-kulik ya teman-teman biar biar jelas gitu. Jadi bisa diselesain juga, bisa diproses juga. Another thing yang bunyi juga berkaitan dengan energi feminin adalah tentang intuisi. Selain itu juga kemampuan untuk menerima dan creation. Tentang intuisi, aku tuh kayaknya udah cukup sering ya sampein ini beberapa kali. Di mana aku tuh kurang sreg gitu dengan istilah mempertajam intuisi, karena intuisi kita tuh udah tajam dan jelas apa adanya. Kitanya yang kurang peka dan kurang percaya. Jadi yang perlu diolah adalah kepekaan akan intuisi dan berlatih untuk percaya sama intuisi kita itu. Banyak yang nanya, gimana supaya bisa lebih peka sama intuisi? Kali ini aku bisa jawabnya dua. Pertama, pikiran dan hati yang tenang, karena kalau chaos, kalau chaos intuisinya akan kabur banget, nggak apa ya, kayak nggak jelas banget gitu ya, kita nggak bisa denger, kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Eh, Pikiran dan hati yang tenang ini perlu dilatih, ini yang dilatih di program meditasi 21 hari ya teman-teman, berjarak dengan pikiran dan emosi, menyadari kita bukan dan pikiran dan juga emosi tersebut gitu ya, kita hanya penyaksi sehingga akhirnya kita nggak tergulung gitu. Yang kedua adalah membersihkan level jiwa dari sampah-sampah batin. Nah ini aku udah pernah share, kalau nggak salah di New Moon Januari, jadi aku nggak akan ngulang lagi di sini ya teman-teman, otherwise ocehanku akan sangat panjang, nanti bisa disimak lagi di situ. Selanjutnya tadi adalah tentang kemampuan untuk menerima. Ini penyebabnya bisa sangat beraneka ragam ya teman-teman, aku nggak bisa detailin satu persatu di sini karena akan sangat panjang, tapi bisa sangat berasal dari inner child wounds atau inner child issues. Bisa juga karena ada pola lintas generasi gitu ya yang turun-menurun, jadi mungkin ada kayak suatu keyakinan tertentu yang diturunkan, atau bisa juga karena social conditioning atau ekspektasi sosial, atau bisa juga sebagai respon dari trauma tertentu. Kemampuan untuk menerima ini mungkin kelihatannya sepele ya atau kurang penting, padahal dampaknya tuh besar loh teman-teman. Misalnya ya, kalau misalnya dari sisi hukum semesta, ada yang namanya hukum keseimbangan. In this case artinya harus seimbang nih kita dalam memberi dan menerima. Lainnya lagi, kesulitan untuk menerima ini bisa membuat keberlimpahan itu sulit masuk ke kehidupan kita gitu. Padahal di saat kita tuh bisa membuka diri untuk menerima, banyak banget hal-hal baik tuh yang bisa masuk, yang bisa kita terima di dalam hidup ini gitu. Keberlimpahan ini kan macam-macam ya teman-teman, bisa rezeki, bisa cinta, bisa peluang, kesempatan baru, dan sebagainya. Hal lain yang tentang energi feminin yang sempat aku mention tadi adalah creation. Creation ini bisa diartikan sebagai menciptakan atau membuat sesuatu yang baru gitu ya teman-teman. Ini simpelnya aja. Secara garis besarnya ini bisa dibagi jadi dua. Ini buat aku ya, yaitu fisik dan non fisik. Yang secara fisik adalah creation pada tubuh fisik yang kaitannya, kalau kita ngomong tentang energi feminin ya tentunya rahim.
atau womb. Misalnya mengandung dan melahirkan dan juga menstruasi. Nah, ini ada sesinya kalau yang womb healing di seri yang Tutu Portal ini, yaitu sesi yang keempat. Dan ya ini tentunya spesifik hanya untuk yang wanita ya teman-teman ya. Sedangkan yang non fisik ini, creation ini termasuk berkreasi, menciptakan kreasi dalam bentuk musik gitu, atau misalnya karya seni lainnya, atau misalnya creating a business, melahirkan ide-ide baru, terus membuat ide-ide itu terwujud jadi nyata gitu, itu juga termasuk creation itu. Bisa juga selain itu creating a safe place untuk orang lain secara emosi. Jadi kayak kita tuh jadi support systemnya orang lain gitu. Nah ini nanti kaitannya juga sama yang relationship ya nanti agak belakangan. Mmm, Selain itu creating atau creation ini juga bisa berkaitan dengan gini, creating new perspectives gitu, on a lot of things ya teman-teman, dan juga creating transformasi di dalam diri kita. Jadi ini bisa termasuk perlu melepaskan old belief system dulu gitu ya, terus diganti dengan yang baru jadi kayak self, reprogramming gitu, yang mana akhirnya bisa menaikkan level kesadaran. Ini waktu itu aku bahas di mana ya? Aduh kalau nggak yang full moon atau yang new moon gitu teman-teman. Dan juga bisa membuat kita tuh bertumbuh dan bertransformasi dalam perjalanan spiritual awakening. Creating ini juga sangat berkaitan dengan intuisi ya teman-teman, karena intuisi inilah yang akan ngasih tahu nih ide-ide baru, insight, inspirasi gitu ya, dan lain-lainnya. Creating dari sisi energi feminin yang sehat itu artinya kita tuh nggak maksa gitu, nggak forcing forcing things to happen or to manifest. Di mana artinya kita tuh surrender dan flowing gitu, teman-teman. Nah, di saat kita bisa flowing dan nggak forcing ini, di saat itulah kita bisa menarik, attract gitu ya, atau memanifestasikan hal-hal yang we want to create tadi gitu. Aku ribet nggak teman-teman? Semoga aku nggak mulai ribet ya. Ya atau hal-hal yang kita inginkan lah dalam hidup kita. Nah itu aja tentang tentang creation. Sekarang lanjut ke duality and balance ya teman-teman. Dualitas itu kan selalu ada ya. Dan buat aku nggak ada yang baik atau buruk. Ya berbeda aja tapi complementing each other gitu. Misalnya sisi terang dan sisi gelap diri kita. Terus energi feminin maskulin gitu ya, yin and yang. Atau juga itu tadi memberi dan menerima itu dan lain sebagainya. Nah, aku ngerasanya di portal ini kita tuh kayak diingetin lagi gitu ya untuk menerima kedua sisi tersebut dan membuatnya seimbang. Ya itu tadi, memberi dan menerima itu ya seimbang. Energi feminin maskulin juga dijaga keseimbangannya. Nah, si keseimbangan inilah yang mendukung proses self healing kita itu tadi, teman-teman. Dan juga ya tentunya mendukung kehidupan kita sehari-hari ya, cara kita menjalani hidup gitu. Kayak misalnya energi feminin dan maskulin yang seimbang itu bisa bikin kita um, take action tapi juga tetap flowing and surrender gitu. Ya itu nggak forcing itu tadi. Kalau dalam konteks self healing misalnya ya jadinya tuh kita bisa bisa ngelakuin light work dan juga shadow work secara seimbang. Yang light work ini yang termasuk light work misalnya meningkatkan vibrasi, bergerak dari cinta kasih gitu ya. Nih latihannya kayak yang sesi meditasi kemarin malam sama Mas Andreas yang meditasi loving kindness itu, terus dengan bersyukur gitu ya dan lain-lain. Nah, kalau shadow work ini termasuk yaitu menghadapi triggers dan memproses luka dan lain sebagainya. Itu aja tentang duality dan balance. Selanjutnya adalah tentang relationships, teman-teman.
Nah, relationships ini bisa sangat luas ya. Bisa relasi dengan keluarga, dengan teman, rekan kerja gitu ya. Dan juga tentunya pasangan. Tapi karena ini kan two to two portal ya dan angka 2 ini berkaitan dengan couple gitu atau pasangan. Jadi bisa jadi ya mungkin nggak semuanya, arahnya lebih besar ke arah pasangan itu. Dan ini juga nggak selalu pasangan romantis ya teman-teman, bukan pasangan hidup gitu. Bisa juga partner kerja gitu ya, partner bisnis dan lain sebagainya. Overall di portal ini kita diajak untuk mereview kondisi relationships yang ada di dalam hidup kita saat ini teman-teman. Mana sih yang sehat dan masih, baik untuk dipertahankan gitu. Mana yang udah nggak baik, udah nggak sehat dan memang perlu kita lepas atau kita tinggalkan. Ini mungkin cukup spesifik di saat aku nulis ini ketulis begitu aja, aku nggak tahu nih related dengan siapa. For some of you, ada yang arahnya ke union. Jadi yang tadinya single gitu ya, akhirnya jadi punya pasangan. Atau reunion. Jadi ini bisa dengan orang lama yang pernah bersama, terus pisah, terus sekarang bisa sama-sama lagi. Ya again, ini bisa romantis, bisa juga enggak ya teman-teman. Masih kaitannya dengan angka 2 dan union atau reunion itu tadi, mmm, ini mungkin akan jadi lebih spesifik lagi, aku nggak tahu siapa yang butuh denger ini. Some of you sepertinya ada kemungkinan dihadapkan pada 2 pilihan. Jadi kayak ada 2 orang yang muncul di saat yang, relatif bersamaan, mungkin nggak sama plek-plekan gitu ya, tapi relatif berdekatan lah waktunya. Nah ini bisa dua-duanya yang muncul ini ya, bisa dua-duanya orang baru, bisa yang satu lama, yang satu baru, atau dua-duanya orang lama. Ribet nggak tuh? Eee, yang merasa resonate tapi jangan jadi overthinking ya teman-teman, please. Let it flow aja. Eee, Kalau memang momen itu datang, itu nanti ya, apa ya, nah itu gunakan intuisi di saat memang bener-bener perlu memilih. Mmm, nah dan untuk sebagian dari teman-teman lainnya, union ini mungkin bukan dengan seseorang ya atau dengan orang lain gitu, tapi lebih ke, mmm, the union within you gitu, within yourself, yaitu the union antara energi feminin dan maskulin gitu. Jadi mungkin selama ini bener-bener nggak seimbang gitu ya, salah satu bener-bener dominan, salah satu mungkin bener-bener, apa ya, sisi wounded-nya tuh masih kenceng banget gitu ya. Nah itu yang bisa jadi sebagian dari teman-teman ada yang arahnya ke situ, union-nya itu. Dari sekian banyak ocehanku tadi, mungkin aku bisa ambil suatu, apa ya, mungkin bukan kesimpulan juga sih, tapi ada satu korelasi gitu, di mana intuisi dan creation itu ini nih buat aku ya teman-teman, adalah bagian dari kemudahan yang datang sepaket dengan kesulitan itu tadi, gitu. Itu sebabnya makanya penting untuk kita tuh bisa berjarak dengan pikiran dan emosi supaya nggak tergulung dan hanyut, yang mana akhirnya tuh kalau hanyut kita akhirnya rawan fokus kita tuh ke suffering-nya, ke penderitaan ya, padahal suffering tuh kita yang create sendiri sebenarnya. Kita tuh punya pilihan mau mau bikin kondisi atau situasi yang kita jalani sekarang ini jadi suffering atau enggak gitu. Dan akhirnya juga bisa stuck di victim mentality. Being in the victim mentality it's also a choice loh sebenarnya teman-teman. Kita tuh, bisa milih untuk nggak berada di mentality seperti itu. Kalau kita mau keluar dari situ sangat-sangat bisa. All in all, semua ocehanku tadi adalah bagian dari spiritual alignment. Jadi jangan bosen ya teman-teman, alignment ini akan akan muncul terus-terusan mungkin di setiap, apa ya, season gitu ya atau di setiap, mmm, I don't know, pas lagi momen-momen tertentu gitu ya muncul lagi kata-kata itu karena memang alignment ini terjadinya sepanjang hidup kita gitu.
Yang bedain cuman ya di waktu-waktu tertentu issues yang disorot tuh ya bisa berbeda, tapi at the end of the day ujungnya ya, selalu menjadi bagian dari si alignment itu tadi. Mmm, apa yang aku share tadi itu, kalau dari sisi sesi ya, sesi Reiki ini kan akhirnya tuh dibagi ke 5 sesi ya teman-teman, jadwal dan penjelasannya ada di Instagram-nya, LTA. Bagi yang mau join monggo, mulainya yang pertama itu malam ini, yang malam ini itu untuk awakening and balancing feminine energy. Ada hari-hari tertentu termasuk juga hari ini yang mulainya lebih malam dari biasanya ya teman-teman, aku kan biasanya sesi jam 9 malam ini dan beberapa hari yang aku udah lupa yang kapan, itu mulainya jam 10 karena, malam ini aku ada ada tugas negara nungguin sesinya Mas Adi Prayuda dulu dan habis itu aku butuh napas dulu yang agak panjang sebelum mulai sesi Reikinya. Penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing topik atau tema gitu ya akan aku share ke teman-teman yang mendaftar ya. Ini juga buat aku menarik sih Tutu Portal ini. Ini sesi-sesinya jujur sangat-sangat dadakan teman-teman. Aku kayak baru dapet pagi gitu, pagi apa malam sebelumnya, terus langsung bikin semuanya keluar 5 aku post 5-5-nya sekaligus. Itu tuh apa ya, yang aku tadinya juga nggak tahu ini bener-bener orang pada butuh apa enggak 5-5-nya kayak begini sekaligus gitu ya berturut-turut, tapi ternyata, mmm, dari yang daftar 80% dari yang daftar itu pada bilang, "Ini pas banget sama yang lagi aku alami Mbak," atau ada yang, "Ini bener-bener yang aku butuhin semuanya," gitu. Nah dari situ akhirnya mereka pada ikut semua semua yang daftar sih ikut 5-5-nya. Itu buat aku, I don't know, it's something amazing aja gitu buat aku, karena aku tuh kayak mendapat konfirmasi gitu bahwa, oh ternyata energi seputar issues ini memang memang kuat ya gitu. Jadi nah itu tuh salah satunya ya teman-teman ya. Ya ini aku rasa juga, ya itulah ya teman-teman ya, intuisi gitu. Kalau ada dorongan, ada sesuatu yang bunyi, otak kadang-kadang langsung mencoba mikir dulu nih masuk akal nggak sih apa enggak gitu ya. Tapi ternyata pas dijalanin, oh baru tuh kayak dapat konfirmasinya itu tadi. Balik lagi karena mungkin memang energi seputar, issues ini memang memang kuat atau bahkan cukup kuat gitu ya. Kalau teman-teman memang ada yang merasakan atau mengalaminya juga, silakan diproses dengan cara yang paling cocok ya teman-teman, karena aku paham nggak semua cocok dengan Reiki. Jadi monggo aja dicari jalan yang dirasa paling cocok dan paling nyaman. Jadi itu yang bisa aku share ya teman-teman. Semoga apapun yang dijalani saat ini selalu dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih teman-teman.